Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada, saudara-saudara. Dan Tuhan telah berkenan kepada kita untuk menikmati pagi dan sepanjang hari ini. Olehnya itu patut kita bersyukur kepadanya. Dan kita akan mendengar firman Tuhan. Judul kita pada pagi ini tanggal 20 September 2023. Dalam Keluaran 16 ayat 25 sampai 36. Namun sebelum kita membaca dan mendengar dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu pagi ini. Tuhan, perkenankan kami untuk membaca firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami Tuhan. Kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bacaan firman Tuhan Keluaran 16 ayat 25 sampai 36. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah bulih-bulih, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkan itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian bulih-bulih itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10 epah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beristirahat. Apakah penting beristirahat bagi kita? Jika kita menghayati sebagai manusia yang diciptakan Allah, kita tidak mampu 1 kali 24 jam harus bekerja terus-menerus tanpa beristirahat. Pastilah tubuh kita lelah.
Nah, karena itu beristirahat itu penting bagi kita, sangat penting. Karena di dalam beristirahat juga kita mengakui keterbatasan kita dan kita boleh merenungkan tentang karya Allah yang kita jalani dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6 dan ke-7. Itu penting kita merenungkan, membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu pentingnya hari Sabat bagi kita, bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini harus dipelihara turun-temurun. Karena itu perintah Tuhan yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita beristirahat, kita yakin bahwa kita dituntun oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri pekerjaan berikutnya. Beristirahat berarti atau yang dikenal adalah dimaksudkan berhenti dari rutinitas pekerjaan dan sekaligus merayakan hari Tuhan. Jadi Sabat itu tempat kita merayakan rasa syukur kita atas segala pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung, dan kita boleh merenungkan itu dan menikmati apa maksud semua ini dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan bagi kita, sehingga kita ada waktu beristirahat untuk mengenang akan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Merayakan hari Tuhan tidak berarti beristirahat lalu berdiam diri di dalam rumah dan tidak beribadah. Saudara-saudara, beristirahat bagi kita sangatlah penting. Sebagai umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Mereka tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, bahkan makan. Mereka pun telah dijamin oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari bacaan kita, Tuhan menyediakan makan bagi mereka yang taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan makanan. Artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan bagi kita yang setia. Dan itu sangat penting, sebab pada hari ke-6 Tuhan akan menggandakan roti bagi mereka. Ini dimaksudkan supaya mereka setia dan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupnya, sehingga kita memaknai Sabat itu tempat kita beristirahat untuk mengembalikan apa maksud dan tujuan hidup kita sesungguhnya. Nah, dengan hari Sabat itulah hari beristirahat, kita dapat merenungkan sekaligus dapat memberitakan tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan memberi hari istirahat bagi umatnya agar umatnya mengenang apa yang menjadi kasih Tuhan dalam hidup ini. Itu bukan berarti mereka benar-benar harus berhenti jika waktu saat, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka diberi waktu untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Itulah Sabat. Sabat itu artinya hari penantian kita untuk terus memuliakan Allah, hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Kepada Tuhan kita beribadah dan tidak dihalangi oleh pekerjaan ataupun pengelolaan makanan. Jangan sampai semua itu menghalangi kita beribadah. Sehingga Allah merindukan umatnya untuk percaya kepadanya dan segala kebutuhannya akan diberi oleh Tuhan. Ini tergantung dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Percayalah, bangunlah kehidupan ini dalam Kristus. Dan dengan membangun itu kita makin jelas melihat segala kekurangan kita sebagaimana kita membangun. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, beristirahat sangatlah penting dari segala pekerjaan kita, sehingga tubuh ini betul-betul kita siapkan dalam hidup kita kepada Tuhan.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan tuntun kami dengan kuasa-Mu agar sahabat sungguh-sungguh menguduskan kami dan tempat kami mempersembahkan tubuh ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu senantiasa dalam hidup ini, sehingga menggerakkan kami untuk setia. Dan di dalam sahabat itu kami merenungkan banyak hal tentang perbuatan Allah. Lalu kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar di mana saja, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas. Haleluya.